Masih dari benua Amerika, Ekuador masih tetap menerapkan lockdown di negara mereka setelah masih tingginya penambahan kasus baru terkait COVID-19 di bulan Mei ini. Dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya sudah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia, Ibu Dini Cokro. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Ibu Dini. Selamat pagi, apa kabar Mbak Lady, Mas Yuda, tentunya. Kabar baik Ibu. Iya, tentunya masih semangat juga Selamat begitu ya kami sahur di sana. Iya Ibu. Bagaimana Bu kalau di sana sendiri, kalau di yang ada di tanah air dan juga di beberapa media kan menggambarkan itu cukup mencekam begitu di Ekuador. Tapi kalau Ibu sendiri melihatnya seperti apa Bu? Ya, sebetulnya memang ada daerah-daerah yang seperti itu, tapi sebetulnya sudah diatasi ya. Karena apa? Karena memang pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk mengatasi hal itu. Sebenarnya hal itu terjadi karena kekurangan personil untuk mengambil jenazah. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi jenazah yang ada di jalan-jalan seperti itu. Namun, yang namanya lockdown sudah 65 hari. Kita belum selesai karena memang peningkatan kasus masih lumayan cukup besar. Hari ini kira-kira 400 kasus yang pertambahannya dari kemarin. Dan untuk Quito sendiri ada 160 kasus pertambahannya. Jadi masih rata naik. Walaupun ada sedikit naik turun, tapi ya sekitar itu saja. Oleh karena itu, pemerintah yang ingin menurunkan status daerahnya dari merah ke kuning, itu masih belum bisa melakukannya. Sehingga sampai hari ini kita masih lockdown, masih tertutup, masih seperti dulu. Umur 60 tahun tidak boleh keluar rumah sama sekali. Mobil juga seminggu sekali boleh keluarnya. Curfew-nya masih dari pukul 14 sampai pukul 5 pagi. Iya, kalau dari Ibu ceritakan sedikit tadi, ketat sekali ya Bu ya? Sangat ketat ya? Ketat sekali. Iya, Bu. Tapi kenapa dia naik terus? Harusnya kan kalau menurut teori, kalau seandainya terjadi lockdown yang ketat, mestinya terjadi penurunan ya. Nah, ini belum ada penurunan, masih naik terus eskalasinya. Kenapa? Karena masyarakat kelas ekonomi bawah itu sudah tidak tahan lagi berdiam diri di rumah. Bukan karena apa-apa, karena lapar. Jadi psikologis sekali kalau misalnya mereka lapar, menurut skala Maslow itu basic needs itu apapun akan dia lakukan. Jadi barangkali mereka berpikir kalau saya nggak bekerja, siapa yang kasih makan anak saya? Jadi bisa menikmati itu ada dua, karena COVID atau karena kelaparan. Nah, oleh karena itu di beberapa bagian masih banyak dan makin banyak orang-orang yang justru keluar untuk mencari nafkah, untuk berjualan. Jadi memang keterjangkitan masih berjalan terus. Tapi kalau di daerah yang lain, misalnya di daerah kota, ya itu masih ketat kita mengikuti aturan. Jadi ketidakseimbangan itulah yang membuat akhirnya keterjangkitan itu masih jalan terus. Ya Ibu, kalau tadi Ibu mendeskripsikan memang kondisinya masih sangat terjadi gap antara orang-orang yang peduli dan sangat sadar akan COVID-19 maupun orang-orang yang harus keluar rumah karena kebutuhan perut ya Bu ya. Lalu bagaimana langkah kebijakan dari pemerintah Ekuador sendiri Bu mengatasi hal ini Bu terkait dengan masalah ekonomi kemudian juga penyebaran COVID sendiri Bu? Ya, sebetulnya pemerintah Ekuador masih ketat memberlakukan peraturan-peraturan pencegahan dan law enforcement-nya, sanksi-sanksinya. Ya, seperti halnya kalau pertama kali kita ditangkap karena kita berbuat salah, makanya dendanya itu adalah $100. Orang yang sama ditangkap 2 kali, dendanya itu gaji sebulannya. Ketiga kalinya bisa $1.000 dan terus sampai $6.000 sehingga akhirnya kita masuk penjara. Jadi sanksi law enforcement itu masih jalan, hanya kucing-kucingan gitu sama polisi, sama tentara. Jadi karena kebutuhan dasar pokok mereka butuh makan, jadi mereka memberanikan diri tetap untuk melanggar. Itu masalahnya. Jadi seperti kucing sama anjing, pemerintahnya tetap tegas, tapi masyarakatnya agak tidak peduli gitu dengan peraturan yang ada karena ada panggilan utama yaitu kelaparan. Iya, Jadi apalagi sementara mereka itu pemerintah belum cukup memberikan subsidi terhadap rakyat kecil karena memang kekurangan dana.
Apalagi mereka yang kelaparan begitu ya dan ekonomi rendah, kalau dikenakan denda juga tidak bisa dibayar juga. Nah Bu, terkait dengan warga negara Indonesia yang ada di Ekuador, ada berapa banyak Bu jumlahnya dan apakah ada juga yang terkena dampak COVID-19 di sana? Ya, warga negara kita ada 59 orang, tidak banyak, termasuk KBRI. Namun tidak tinggal di dalam satu tempat. Jadi mereka tersebar dalam berbagai tempat di Ekuador, terutama remote area. Ada yang di hutan, ada yang tepi pantai, ada yang di daerah perbatasan. Karena kebanyakan adalah kaum missionaries, ya, yang memimpin gereja-gereja di remote area keagamaan. Nah, sementara di beberapa kota seperti Guayaquil hanya ada 3 orang. Paling banyak itu di Quito karena ada KBRI. Nah, hubungan KBRI dengan 59 warga negara kita itu sangat erat. Jadi walaupun tidak ada COVID, kita punya WhatsApp group yang sangat aktif. Jadi berbagai informasi kita sampaikan dan mereka menganggap KBRI itu sebagai rumah. Dan kami itu sebagai ibunya. Jadi hubungan itu begitu dekatnya sehingga ketika COVID terjadi, cepat sekali kita bisa merangkul warga negara. Namun memang ada satu orang yang terjangkit ya di Guayaquil. Karena suaminya itu adalah konsulat Amerika yang terjangkit karena humanitarian flight. Dia bawa ke rumah, lalu istrinya yang orang Indonesia itu terjangkit. Namun dengan karantina mandiri, setelah 3 minggu, dia sudah sembuh. Dan sekarang sudah 100% sehat. Wah, alhamdulillah sekali ya Bu. Jadi hubungan kita cukup baik, kita banyak acara lewat WhatsApp, kita ada acara misalnya yoga bersama melalui Zoom, kita ada acara demo masak, kita ada tukar-menukar resep, terus berpantun, membuat pantun buat Indonesia, kita kirimkan gitu. Jadi selalu ada kegiatan yang menarik ya di antara warga negara dan KBRI gitu. Ibu, ini terkait dengan Ramadan. Ini kita bicara dari ada 59 warga negara Indonesia, pastinya beberapa di antara mereka menjalankan ibadah puasa. Mungkin Ibu bisa menceritakan seperti apa kondisi Ramadan di Ekuador, terutama terkait dengan masa pandemi. Mungkin dari curhatan 59 warga negara Indonesia yang adalah satu WhatsApp group itu, Ibu bisa berbagi kepada kami, Bu. Iya, memang kita sangat merindukan kebersamaan dalam Ramadan. Karena biasanya dalam kondisi normal, KBRI itu selalu membuat buka bersama, taraweh bersama, kita bekerja sama dengan masjid yang ada di Ekuador, ada 2 masjid ya di sini ya. Dan kita aktif juga berpartisipasi, kita juga memberikan zakat fitrah kita selain di Indonesia, juga di Ekuador. Ya, jadi kita selalu sholat taraweh di masjid juga dan lain sebagainya. Tetapi khususnya untuk acara masalah COVID ini, semua kegiatan keagamaan, mau agama Kristen, Katolik maupun Islam dihentikan, totally dihentikan. Jadi tidak ada taraweh di masjid, tidak ada juga sholat id di masjid. Jadi totally lockdown, tidak ada kegiatan keagamaan. Jadi kami melakukan kegiatan keagamaan di rumah masing-masing. Tapi kita sering WhatsApp, sering telepon, kadang-kadang juga memberikan hantaran makanan walaupun diam-diam ya, maksudnya kita nggak boleh ketemu kan. Tapi kita pakai protokol untuk menjaga diri masih kuat. Memang teman-teman pada merindukan untuk berlebaran atau dalam bulan Ramadan itu ada kebersamaan ya. Tapi apa boleh buat karena peraturan melarang dan curfew itu jam 2, kita udah sampai di rumah. Jadi kita lebih banyak berhubungan melalui media sosial, tapi tetap berhubungan, tetap ngobrol, tetap WA dan kadang-kadang kirim-kiriman resep dan lain sebagainya, dan foto-foto makanan kita share ya di WhatsApp group. Jadi itu cara kita untuk bisa mengurangi rasa rindu. Jadi social media melalui web, media virtual itu justru digunakan untuk pendekatan kita sama dengan satu dengan lainnya. Betul, betul. Jadi itulah salah satu cara kita untuk mengobat kerinduan, yaitu dengan komunikasi setiap hari. Dengan yang dikomunikasikan juga yang enak-enak, yang senang-senang gitu ya. Bikin kegiatan, yang senang-senang, karena kita harus mengangkat emosi mereka, kita harus membuat mereka juga betah, apalagi mereka punya anak kecil, berarti kan ada learn from home, sehingga kita mesti jaga emosinya, dan secara psikologis juga harus kita jaga. Dan kita juga membuka hotline, siapapun, mau ke duta besar, mau ke staff, mereka kalau mau ngadu, punya masalah, mereka telepon kita bebas.
Kita nggak punya hierarki bahwa dengan duta besar itu harus bertanya dulu, minta izin. Anytime mereka bilang, Bu, saya pengen ngobrol. Saya bilang, oke, bisa telepon aja sekarang. Ngobrol lah kita. Jadi memang itu kita sengaja lakukan. Tapi itu sudah lama sih, jadi nggak hanya karena COVID aja. Karena kita ingin menjadikan warga negara itu merasa KBRI adalah rumahnya, duta besar dan semua staf adalah orang tuanya. Dan itu sudah terjalin dengan baik. Mungkin juga Ibu Dini juga mau bagikan resep bagaimana jaga kesehatan begitu untuk terhindar dari penyebaran COVID-19. Seperti apa Bu? Mungkin bisa dibagikan seperti juga menu berbukanya, menu sahurnya biasanya apa untuk menjaga kondisi badannya itu juga tetap fit begitu. Iya, terus terang yang pertama kali kita mengikuti betul tata cara menjaga kesehatan. Misalnya kalau keluar rumah pakai masker pasti, pakai sarung tangan, ya, dan kita hanya ke satu tujuan. Kebetulan karena kita boleh ke kantor, saya hanya ke kantor, nggak kemana-mana, balik lagi ke rumah. Sampai di rumah kita pakai protokol membersihkan diri. Jadi sebelum masuk rumah, semua saya semprot sama alkohol. Sepatu kita lepas di luar, semprot alkohol, cuci tangan pakai desinfektan, buka masker, buka sarung tangan dibuang di keranjang sampah di luar, lalu kita pakai sendal, masuk ke dalam, masuk kamar mandi, buka baju, mandi, cuci semuanya. Wah, Setelah udah bersih, sikat gigi, baru kita keluar, dan saya ke dapur. Nah, melihat di chef saya yang paling jago masak apa. Jadi ntar kadang-kadang masak kerak telur, kadang-kadang masak combro, kadang-kadang masak risol, macam-macam lah apa yang kita makan yang biasa di Indonesia disiapkan di sini ya, dan higienis tentunya. Jadi terutama adalah makan sehat, seimbang antara karbohidrat, protein dan lain sebagainya, dan vitamin ya, kita juga selalu mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, dan kita bagikan semua baik vitamin maupun alat-alat desinfektan kepada warga kita juga. Jadi itu yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita, dan berjemur di matahari. Baik. Kebetulan di sini mataharinya luar biasa enak. Ya. Jadi kita berjemur, kita berolahraga. Iya, Ya, Ibu. mataharinya keren deh. Baik, Ibu, terima kasih sekali waktunya. Berbincang bersama kami sangat menginspirasi bagaimana bisa dipraktekkan juga di Indonesia pastinya ya. Salam buat semua warga negara Indonesia di sana, tetap stay healthy and stay safe, Bu. Personal distancing itu kita Baik. laksanakan. Terima kasih Bu atas waktunya berbincang pagi hari ini, Bu.